Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Fitriani. saya Salsa Naftalia. Kami dari kelas 12 MIA 2. Kami bersekolah di SMA Negeri 2 Sungai Kakao. Kali ini kami akan membahas materi tentang radioaktivitas. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and share ya video dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saksikan. Apakah teman-teman tahu apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Disintegrasi ini dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan transmutasi inti. Unsur yang meluruh atau berdisintegrasi dinamakan unsur radioaktif. Sedangkan sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel 1852 sampai 1908 pada tahun 1896. 1. Sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. Sinar-sinar tersebut yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Yang pertama, sinar alfa yang dilambangkan dengan huruf A. Sinar alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa atau alfa decay. Sinar A mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sinar A merupakan inti atom helium 4,2He yang bermuatan positif. Besar muatannya 2 kali muatan elektron sama dengan 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. Dan masanya kurang lebih 4 SMA. Sinar A memiliki 4 nukleon, 2 proton, dan 2 neutron. 2. Dapat menghitamkan pelat film yang dilewatinya. 3. Dapat membelok di dalam medan listrik dan medan magnet. 4. Memiliki daya ionisasi paling kuat dibanding sinar radioaktif lainnya. 5. Memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. 6. Berjangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10 pangkat min 2 mm di dalam logam. 7. Laju di udara kurang lebih 0,054 C sampai dengan 0,07 C. Yang kedua, radiasi beta atau B. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel B. Pada peristiwa pemancaran B, terbentuk sinar yang dapat berupa elektron bermuatan listrik negatif atau berupa positron bermuatan listrik positif. Sifat-sifat sinar B sebagai berikut. 1. Sinar B merupakan elektron berenergi tinggi, berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom dan bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C. 2. Dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. 3. Daya tembusnya lebih kuat dari daya tembus sinar A, tetapi daya ionisasinya lebih lemah dibanding sinar A. 4. Laju di udara kurang lebih 0,32 C sampai 0,9 C. 5. Jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibanding sinar A. Yang ketiga, radiasi gamma atau Y. Radiasi gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar Y memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. Sifat-sifat sinar Y sebagai berikut. 1. Sinar Y
tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun dalam medan magnet. 2. Memiliki daya tembus paling kuat, tetapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif yang lain. 3. Sinar Y merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. 4. Sinar Y yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Compton. 2. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai persamaan I sama dengan I0 dikali E pangkat min mikro dikali X, atau I per I0 sama dengan setengah pangkat X per X setengah. B. Ketebalan paruh atau HPL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh. Half Palue layer sama dengan HPL atau ketebalan paruh. Persamaan sebagai berikut. X setengah sama dengan 0,693 per mikro. Yang ketiga, peluruhan radioaktif. Peluruhan atau disintegrasional atau sasaran Debye merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. A. Aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif yang dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan lambda dikali N, dengan N sama dengan N kali A, sama dengan M per AM dikali NA. Satuan R dalam SI dinyatakan dalam Becquerel atau BQ. Pada kenyataannya, aktivitas radioaktif sangat tinggi sehingga digunakan satuan lain seperti Curie dan Rutherford. B. Peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan sebagai berikut. Besaran jumlah partikel dengan rumus NT sama dengan N0 dikali E pangkat min lambda dikali T, dengan perbandingan setelah T sekon NT per N0 sama dengan 1/2 pangkat T per T 1/2. Kemudian besaran aktivitas dengan rumus R sama dengan R0 dikali E pangkat min lambda dikali T, dengan perbandingan setelah T sekon RT per R0 sama dengan 1/2 pangkat T per T 1/2. C. Waktu paruh. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh, dengan T 1/2 sama dengan 0,693 per lambda. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.